Video itu temen-temen lama yang tahu dia itu kaget banget. Kan Zikri nggak gini. Jadi dia tuh dari kecil tuh nggak pernah nakal. Nongkrong event malam-malam apa sama temen-temen tuh jarang banget. Kalaupun dia nongkrong itu temennya itu aja gitu. Jadi temen ceweknya bisa dihitung banget. Jadi pas kita tahu video itu, kita keluarga kaget karena ya Zikri orangnya nggak begitu. Nah kita aku terutama kan langsung langsung WA Zikri. Nah aku ngomel-ngomel, aku nggak marah tapi aku ngomel-ngomel. Ini kenapa kok bisa gitu-gitu. Aku nggak membenarkan juga apapun yang terjadi di Bali itu salahnya Zikri gitu. Harusnya dia nggak nerima project ini gitu. Harusnya dia tegas untuk nggak menerima project ini gitu. Jadi beberapa 2 bulan ini tuh aku emang khawatir gitu sama pergaulannya Zikri, sama circle pergaulannya gitu kan. Aku yang setiap hari tuh nanya, Zikri di mana? Jangan lupa ini, ibadahnya jangan tinggal, ngaji, zikir apa segala macam aku ingetin. Karena emang pergaulannya aku udah khawatir banget gitu, karena sebelumnya dia itu hanya di rumah aja anaknya ngurung diri gitu, maksudnya di rumah pun dia di dalam kamar aja, kalaupun keluar itu cuman kepentingan tertentu aja gitu. Nah karena sampai juga dia vertigo itu kan lumayan lama, 1 bulan lebih. Nah akhirnya aku bilang sama Zikri, Zik jangan di rumah aja dong, semangat, kemana kek ngobrol sama temen gitu, jangan di rumah aja biar ada temen ngobrol gitu. Ya mungkin semenjak itu ya Zikri itu kan anaknya pasif ya, jadi dia tuh lebih banyak diajak daripada mengajak gitu. Nah jadi banyak teman-temannya yang ngajak, ayo Zikri tuh orangnya nggak enakan nolak, terus ya gitu, jadi diajak-ajak gitu. Nah ya mungkin ayah sebagai orang tua gimana sih ya, nyangka nggak sih ketika melihat kabar seperti itu yang ayah tahu tiba-tiba Zikri ada di video itu dan seperti itu. Maksudnya Zikri itu seperti apa sih ya sebagai orang tua melihat anaknya seperti apa ya? Ya udah jelaskan sama Mimi sama. Iya jadi Zikri itu cuman beda 2 tahun sama aku, jadi paling deket lah gitu kan. Jadi dari kecil itu Zikri SD samping-sampingan sama aku. Dari kecil itu pergi pulang selalu bareng, sampai SD juga samping-sampingan gitu. Jadi aku tahu banget Zikri itu gimana gitu. Dari dulu itu Zikri anaknya tuh pemalu, apalagi kalau di depan cewek. Jadi dia kalau lewat depan cewek itu selalu nunduk, nggak pernah berani natap gitu. SMP juga gitu. Terus SMA kan dia masuk pesantren, ya kan, masuk pesantren juga dia deketnya sama aku karena kan orang tua di Aceh, jadi yang mantau dia selama di pesantren itu aku gitu. Jadi dari dia kecil sampai dia SMA dia tuh nggak pernah punya hubungan sama cewek, selalu cewek yang mulai duluan. Jadi kalau di sekolah itu cewek-cewek itu deketin aku dulu deketin aku dulu, baik-baikin aku, terus akhirnya mungkin aku luluh gitu kan, jadi aku comblang-comblangin Zikri sama cewek-cewek ini. Tapi Zikrinya orangnya nggak respon ya, karena nggak tahu ya, mungkin dia emang kayak gitu, nggak berani sama cewek, terus malu, jadinya biasa aja. Sampai dia SMA dia nggak bisa ngejaga itu. Terus akhirnya dia lulus SMA, dia tinggal sama aku, dia kuliah. Nah setelah kuliah itu, di situ dia pertama kali di dunia entertain yang Dirnatan itu. Nah di situ pergaulan dia mulai
di kuliah itu. Tapi di situ aku ngejaga banget juga gitu. Ya jadi Zikri itu teman cewek itu dikit banget. Temen dia cuman punya temen cewek ya di saat dia kerja itu di dunia entertain, dan cuman sampai di pekerjaan aja. Jadi nggak ada tuh dia ketemu di luar kan. Kalau misalkan biasanya kenal di dunia entertain kan cewek biasanya kan berlanjut ketemu di luar atau nongkrong gimana gitu ya. Ini Zikri enggak, dia tuh temen cewek bisa dihitung pakai jari, terus jadi nggak pernah tuh dia ngedeketin teman-teman cewek yang ada di entertain itu, nggak pernah. Karena emang semalu mungkin ya. Jadi namanya normal ya, cowok pasti ada suka, nggak mungkin nggak suka, pasti pernah jatuh cinta. Nih kalau misalkan dia lagi suka sama orang tuh dia suka nunjukin ke aku, "Kak, ini cantik nggak?" Terus ya udah aku komen dong, biasa aja cantik, atau cantik atau apalah gitu kan. Kenapa lu suka sama dia? Ya enggak sih, baru temenan doang gitu-gitu. Terus udah jangan pacaran-pacaran. Aku dari dulu kakak yang selalu ngelarang adik-adiknya pacaran gitu kan. Terutama Zikri gitu, aku ngelarang banget dari zaman dia lulus SMA, kuliah juga aku ngelarang banget dia buat pacaran gitu. Terus habis itu enggak kak, gue nggak berani gitu. Gue nggak berani nembak bla 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 gitu. Jadi Zikri itu anaknya kalaupun ngedeketin cewek suka ya normal, cowok suka gitu, tapi kayak cuman sekedar ngelirik doang atau mungkin kirim salam, tapi dia anaknya nggak berani ke tahap selanjutnya gitu. Jadi sebelum di circle ini juga dia adalah gitu temen cewek yang nemenin dia gitu kan. Dia bilang ya mungkin agak-agak karena nemenin kali ya. Jadi tapi karena biasa aja, Zikri nggak berani ngedeketin, nggak berani ya udah biasa aja gitu. Jadi Zikri itu emang ya sekedar kirim salam atau apa, jadi selalu ada perantara orang-orang gitu. Jadi dia tuh nggak pernah anaknya aktif gitu nyari sana nyari sini atau cari tahu gitu, nggak ada. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini ngelihat dia sama temen cewek, itu tuh selalu dikenalin sama temen-temen cowoknya, selalu dikenalin. Zikri kan anaknya nggak enakan, terus nggak enak nolak gitu. Jadi ya apa salahnya gitu kalau dikenalin gitu. Jadi selalu dari temen ke temen gitu. Berarti kurang lebih kamu tuh ngerasa ngeliatnya sempet nggak nyangka juga lah ya kak, berarti ya kak? Iya, nggak nyangka. Iya maksudnya salah juga sih ya. Maksudnya Zikri kan emang salah, apapun yang terjadi di Bali itu salah gitu kan. Ya mungkin Zikri menerima project itu ke Bali, mungkin ketika dia di sana dia ngerasa fine aja gitu. Karena emang adik aku ini sepolos itu. Sepolos. Karena dia emang sepolos itu ya, pasif gimana ya. Jadi kalau misalkan dia ada problem atau bad mood, dia lebih milih mending diem di kamar. Atau dia cerita sama aku gitu. Jadi keseringannya itu dia diajak gitu. Jadi teman-temannya itu ngehibur. Makanya kemarin ketika ada video itu, teman-teman lama yang tahu dia itu kaget banget. Kan Zikri nggak gini. Jadi dia tuh dari kecil tuh nggak pernah nakal. Nongkrong event malam-malam sama teman-teman tuh jarang banget. Kalaupun dia nongkrong itu temannya itu aja gitu. Jadi teman ceweknya bisa dihitung banget. Dan kamu kenal teman-teman itu ya? Kenal kan dia kan banyak ya syuting sama cewek-cewek gitu ya, artis-artis gitu. Udah cukup di pekerjaan aja, nggak ada tuh diajak ketemu kemana gitu, nggak ada. Kak, pengen tahu kak, waktu pertama kali akhirnya Zikri pulang dari Bali, mungkin orang-orang rumah udah tahu berarti ya. Nah itu apa kak, cerita apa gitu Zikri untuk ngomong ke kamu, terutama kelihatannya kan, Iya. Kelihatannya kan dia kan lebih deketnya sama kamu dan pasti kamu yang paling worry kan pada saat itu. Iya.
Iya, jadi Zikri lebih terbuka, apa-apa dia cerita kan sama aku, nggak apa-apa sih, ya cerita. Eh, jadi Zikri itu waktu video itu beredar dia merasa bersalah banget sama keluarga, dia udah minta maaf, apa bahkan ya dia nangis juga. Terus perjalanan ke Jakarta juga dia katanya saking karena dia nggak pernah kayak gini ya gitu, jadi dia sempet demam sama muntah-muntah gitu saking dia panik gitu kan. Nah karena Zikri ini emang anaknya nggak pernah kayak gini ya mungkin langsung ditegur gitu sama Allah. Mungkin itu kayaknya tanggal 2 ya nggak sih, mungkin itu kejadiannya tanggal 2, terus tanggal 3 itu langsung dibuka aibnya Zikri. Ya itu kita bersyukur sih, alhamdulillah banget gitu, langsung ditegur sama Allah gitu. Jadi 1 minggu sebelum kejadian itu aku ingetin Zikri, Zik, jangan lalai ya, yang biasanya ngaji, zikir apa segala macem lo jangan tinggalin gitu. Karena kalau kita lalai itu kadang Allah tuh negur nggak kita sangka gitu, lo harus jaga pergaulan lo gitu. Ya walaupun lo ke tempat yang tidak baik tapi lo nggak ngapa-ngapain atau nonton temen lo ngeband doang ya, tapi banyak orang-orang yang suka tiba-tiba ngerekam atau apa, walaupun lo di situ nggak ngapa-ngapain, cuma nonton temen lo manggung doang gitu. Aku ingetin selalu gitu, iya kak, iya, gue takut aja nih ada berita yang nggak enak karena lo lalai gitu kan. Terus itu seminggu banget tuh, seminggu sebelumnya ternyata bener kan gitu. Nah, Kak, kemarin kan sempat ada beberapa statement dari pihak pesanan ya, katanya ada perjumpaan keluarga. Mungkin bisa dijelasin nggak sih gimana sampai ada perjumpaan keluarga itu, dan mungkin apa aja sih Kak yang dibahas pada saat itu? Iya, kemarin emang benar kita ketemu. Jadi kita kan sebenarnya nggak pernah menyalahkan kita nggak pernah menyalahkan Ayu gitu kan. Jadi Ayu ini DM aku, dia minta maaf tuh sudah terjadi kegaduhan ini, kalau boleh aku mau ke rumah minta maaf sama keluarga gitu. Terus aku responnya, it's okay Ayu, nggak apa-apa, ini tuh qadarullah, udah emang ketentuannya Allah gitu, ini salahnya Zikri, kamu nggak salah gitu. Zikrinya aja mungkin lagi lemah imannya gitu kan, karena ya namanya dia pernah menikah gitu kan, dihadapi di tempat yang seperti itu dengan suasana Bali ya kan, ya mungkin ya dia imannya kan lagi lemah gitu, mungkin lagi nggak bisa ya gitu ya. Jadi aku bilang Ayu nggak salah, Zikri yang salah gitu kan. Ya udah, tapi nggak apa-apa kak, aku mau ke rumah mau minta maaf gitu. Ya udah, kita terima dong itikat baiknya gitu. Memang kan ada berita tuh katanya keluarga nolak ya, ada berita katanya keluarga nolak. Memang ketika pertama kali kan melalui Zikri katanya Ayu mau ke rumah gitu, jadi kita pertama emang nolak karena kita sebelumnya nggak kenal Ayu ya kan, kita nggak kenal Ayu, kita nggak ada urusannya sama Ayu, kita kan lebih ke sebenarnya kan Zikri gitu. Jadi makanya aku menolak karena emang ya di sini kamu nggak salah gitu. Tapi ya udah, karena ya kita menghargai itikat baiknya Ayu, jadinya kita terima. Jadi mereka ke Ayu ke rumah, ya udah kita terima layaknya tamu gitu. Terus di situ ada kita ngobrol keluarga, ada ayah, ada bunda, terus ada suami aku juga. Jadi di situ kita bener-bener ngomong dari hati ke hati. Suami aku tuh interogasi gitu, jadi interogasi, ngomong dari hati ke hati sama mereka. Kita nanya udah ngapain aja selama di Bali, bla 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 gitu kan. Kita mau mereka jujur gitu. Terus habis itu ya mereka bilang
nggak ada apa-apa, cuman sebatas yang di video itu aja gitu. Oke gitu, terus habis itu ya kan lumayan nggak lama juga sih, berapa lama ya? Ya nggak terlalu lama juga ya, tapi lumayan lah, sekitar satu jam ya, 1 jam lebih, nggak nyampe 2 jam gitu. Jadi suami aku nih tegas gitu, terus ada ngasih ya istilahnya tausiah lah ya di dalam Islam gitu kan. Terus suami aku nanya, kalian udah ngelakuin hal-hal yang di luar batas nggak gitu. Terus ya mereka jawab nggak ada, cuman hanya yang di video itu aja, yang di kolam itu aja. Ya suami aku ngasih tahu ya, dalam Islam kalau misalkan Ayu kenapa-kenapa, kalian udah berhubungan lewat batas, ya Zikri sebagai laki-laki harus bertanggung jawab gitu. Terus apa lagi? Kak, Tapi karena tidak terjadi apa. action. Iya, tapi mereka ngaku ya mereka nggak ada sampai cuman ada yang di video itu aja, nggak ada yang seperti kita harapkan. Oke, clear ya, clear gitu, close. Terus suami aku nanya juga tegas, Ayu suka nggak sama Zikri? Zikri suka nggak sama Ayu? Mereka sama-sama jawab enggak. Oke, berarti close ya, selesai. Ini tuh nggak, jadi perbincangan kita malam itu tuh tidak dibawa ke ranah publik, cuman hanya di situ aja gitu. Kita juga minta oke, supaya beritanya adem gitu. Kita pihak keluarga minta ini ranah private gitu. Terus aku juga minta jangan posting-posting Zikri juga jangan posting tentang ya gitu. Pokoknya aku meminta untuk tidak memposting apapun. Tolong bilang juga ke teman-temannya juga jangan posting apapun gitu.